Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Teman-teman siap? Yang siap katakan amin. Amin. Bulan ini kita belajar tentang topik yang luar biasa. Topiknya adalah fokus. Katakan sama-sama fokus. Nah, hari ini saya mau melanjutkan bagaimana kita bisa tetap on the track, tetap fokus di tengah-tengah kesulitan dan masalah hidup. Gimana kita bisa tetap fokus? Bagaimana kita bisa tetap on the track? Ya, apalagi sekarang ini sedunia ngalamin goncangan pandemi. Ya, dan gimana sekarang supaya kita bisa tetap fokus, tetap on the track? Kita tidak mundur, kita tidak menjauh dari Tuhan, tapi kita tetap fokus, kita tetap on the track. Sekalipun kita menghadapi tantangan, sekalipun kita menghadapi masalah. Nah, sore ini kita akan melihat sama-sama, ya, bagaimana supaya kita bisa fokus, kita bisa tetap on the track, kita bisa tetap melangkah maju. Yang harus ada di dalam hidup kita adalah ini: percaya pada Allah dan mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, percaya pada Allah dan mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Percaya kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Maksudnya apa nih? Percaya kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Langkah praktisnya adalah gini: kita suka berdoa, kita tetap baca firman Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, dan yang terpenting adalah kita tidak kecewa tatkala ada situasi yang tidak enak, situasi yang mungkin tidak kita harapkan itu terjadi. Kita tidak marah kepada Tuhan tatkala kita melewati lembah air mata. Kita tidak mundur dan menjauh daripada Tuhan tatkala kita melewati padang gurun, melewati kesulitan, melewati tantangan, melewati sesuatu masalah yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi bagaimana supaya kita tetap fokus, bagaimana supaya kita tetap on the track. Apapun yang terjadi, kita mau tetap menjalani, kita mau tetap melangkah maju, kita mau tetap fokus. Yaitu kita harus belajar percaya kepada Allah, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, dan tidak kecewa, tidak marah tatkala kita menghadapi situasi yang sulit. Banyak orang saat ini menghadapi situasi yang sulit, dan tidak sedikit mungkin anak-anak Tuhan tatkala menghadapi situasi yang sulit, mereka berkata, udah deh, aku menyerah, udah deh, aku diam aja, udah deh, aku ya udahlah nggak ngapa-ngapain, ini situasi sulit. Mungkin ada yang bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Teman-teman, ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti dengan pikiran kita. Tapi satu hal yang harus kita tetap percaya, yaitu Tuhan tetap memegang kendali. God is in control. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap memegang kendali. Dan kita harus percaya janji firman Tuhan. Hari depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan, yang indah. Janji firman Tuhan, bukan kecelakaan. Jadi tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, suka berdoa, berharap pada Tuhan, tidak kecewa, tidak marah tatkala kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Yang mau katakan amin. Ya, nah hari ini kita mau belajar sama-sama dari sebuah tokoh Alkitab. Kita mau lihat sebuah tokoh Alkitab yang luar biasa, yang mengalami proses yang mungkin sangat tidak enak, tapi itu semua harus dia lewati, dan dia memberikan satu contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa, dan Tuhan sangat menghargai. Siapa dia? Musa. Ya, teman-teman pasti sudah ngerti cerita tentang Musa. Musa lahir di Mesir tatkala bangsa Israel dalam perbudakan. Dan waktu itu ada perintah setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi orang tua Musa sembunyiin Musa. Karena dia lihat tuh bayi cantik sekali, ganteng banget, aduh lucu banget.
dia sembunyikan, dia tidak izinkan dibunuh. Lalu tatkala bayi itu tambah besar, udah nggak bisa disembunyikan di rumah karena suaranya udah lebih kencang, kalau nangis waduh kencang pasti orang dengar. Maka orang tua yang membuat keranjang, dikasih alasan dan sebagainya supaya bisa diapungkan di air, disembunyikan di air, lalu dijaga oleh kakaknya. Dan bayi Musa ditemui oleh Putri Firaun, dan Putri Firaun angkat Musa menjadi anaknya, dan 40 tahun Musa dibesarkan di Mesir. Musa belajar semua ilmu yang luar biasa di Mesir 40 tahun. Setelah 40 tahun terjadi suatu tragedi. Musa membunuh orang Mesir dan akhirnya dia harus lari karena dia takut. Dia meninggalkan Mesir. Dia hidup di padang gurun di Median selama 40 tahun lagi, menjadi gembala domba di sana. Di sana dia membangun keluarga, memiliki seorang istri dan anak-anak, menjadi gembala 40 tahun. Setelah itu, waktu dia mengembalakan domba, dia melihat ada sesuatu yang aneh. Belukar pohon terbakar, menyala-nyala, tapi kok nggak hangus? Apa ini? Dia datang ke sana. Dan waktu dia datang ke sana, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memanggil Musa. Ya, Tuhan mengutus Musa, kamu pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, kita mau belajar dari Musa. Kita akan melihat beberapa kisah tentang Musa. Dan saya berdoa, teman-teman semua, kita semua, seluruh jemaat, orang-orang muda yang ada, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap berdoa. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun rasanya udah gak ada harapan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak kecewa. Kita tidak marah. Apapun yang kita alami, kita tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Ya, percaya pada Allah, mengandalkan Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan, tidak marah kepada Tuhan waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, teman-teman, Musa dapat tugas dari Tuhan. Tuhan suruh Musa, kamu pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke satu kota, satu negeri yang kutunjukkan, ke negeri Kanaan, negeri yang berlimpah air madu, negeri yang berlimpah air susu. Kamu harus pimpin ke sana. Nah, teman-teman harus mengerti, memimpin bangsa Israel itu bukan kepinginnya Musa. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan ambisinya Musa. Yes, gue mau jadi pemimpin, gue mau memimpin bangsa Israel keluar, enggak. Tapi memimpin bangsa Israel keluar itu tugas yang Tuhan berikan. Tuhan berikan, Musa kamu yang pimpin. Jadi Musa harus melakukan sesuatu karena Tuhan menyuruh. Oke, kemudian setelah itu Musa berkemas-kemas, dia kembali ke Mesir, ketemu dengan bangsa Israel, dia ketemu dengan Harun kakaknya, dia ketemu dengan tua-tua Israel, dan Musa sampaikan kepada bangsa Israel, aku ketemu Tuhan, dan Tuhan mau membebaskan bangsa Israel. Tuhan mau membebaskan dari perbudakan Mesir. Wih, tua-tua bangsa Israel semangat, bersuka cita, bersorak-sorai, gembira. Ada tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan berikan kepada Musa. Tongkatnya kalau dilempar jadi apa? Ular. Ya. Wah, mereka gembira. Sudah. Lalu besok harinya Musa menghadap Firaun. Musa datang kepada Firaun bersama-sama dengan Harun. Musa berkata kepada Raja Firaun, tolong izinkan bangsa Israel keluar untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kami mohon izin. Firaun. Nah, teman-teman bisa nanti baca di dalam kitab Keluaran. Jadi kisah tentang Musa yang saya sampaikan hari ini dicatat di dalam kitab Keluaran. Ya, di Keluaran 4. Ayo, Raja Firaun, tolong izin. Waktu Musa datang kepada Firaun, Musa minta izin kepada Firaun. Firaun nolak. Aku nggak kenal Allah. Allah yang mana? Nggak kenal. Wah, Musa tunjukkan tandanya. Ya, tongkatnya dia lempar jadi ular,
Wah, Raja Mesir marah, takut ya, panggil ahli sihirnya. Ahli sihirnya juga bisa, tongkatnya dilempar jadi ular. Tapi yang luar biasa, ularnya Musa makan ular yang dari ahli sihir itu. Kemudian dipegang lagi ularnya, ekornya jadi tongkat lagi. Wah, luar biasa. Tetapi Raja Firaun nggak kasih izin. Raja Firaun marah, dan Raja Firaun berkata begini, mulai sekarang bangsa Israel waktu itu disuruh membuat batu bata jadi budak. Dia buat batu bata, untuk bakar batu bata disiapkan jerami. Nah, karena Musa minta izin supaya bangsa Israel bisa berdoa, Firaun marah, dan Firaun berkata begini, mulai sekarang aku nggak kasih jerami lagi. Kamu harus cari jerami sendiri, dan kamu harus siapkan batu bata, jumlahnya nggak boleh berkurang, harus sama. Wah, bangsa Israel tertekan. Lalu bangsa Israel menghadap Firaun, kenapa Tuhan membuat seperti ini? Ini kan kamu udah kerja keras, kenapa nggak dikasih jerami? Firaun marah. Itu ya, kamu orang malas. Itu ada Musa sama Harun datang meminta izin supaya kamu bisa keluar. Pokoknya mulai sekarang kamu harus selesaikan batu bata, dan kamu juga harus cari jerami sendiri. Wah, bangsa Israel pasti kejepit. Mereka pulang. Musa dan Harun sedang menunggu mereka. Dan apa yang terjadi? Waktu tua-tua Israel pulang, kembali berjumpa dengan Harun dan Musa, mereka marah kepada Musa dan Harun. Mereka bilang, kenapa kamu buat seperti ini? Bahkan di dalam Keluaran pasal 5 dikatakan seperti ini, kiranya Tuhan melihat perbuatanmu dan Tuhan menghukum engkau. Waduh, mereka marah kepada siapa? Musa dan Harun. Padahal Musa dan Harun tidak salah. Musa dan Harun menjalankan firman Tuhan, minta izin kepada Firaun. Tetapi Firaun memberikan pekerjaan yang lebih berat, dan bangsa Israel menyalahkan Musa dan Harun. Kenapa seperti ini? Kamu menjelek-jelekan kami, kamu mau membunuh kami ya, dan sebagainya. Mereka marah. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tidak berkata, aduh Tuhan, dan kan kamu salah pilih deh. Kenapa kamu pilih aku jadi pemimpin? Ya, mereka nggak dengar, mereka malah marah. Begitu. Bisa aja Musa bilang begitu. Bisa aja Musa kecewa. Aduh, memimpin bangsa Israel kan bukan keinginanku. Aku mana ada keinginan ambisi memimpin bangsa Israel, nggak ada. Tapi itu kan perintah Tuhan. Nah sekarang kok Tuhan kenapa nggak bela? Kenapa akhirnya malah aku yang disalahin? Bisa aja Musa mundur. Bisa aja Musa pulang. Adalah aku pulang aja deh. Udah deh, nggak datang lagi dah. Ah capek deh. Seperti Tuhan, kenapa seperti ini? Ya, tapi yang luar biasa, Musa memberikan teladan yang dahsyat. Musa tetap percaya kepada Allah. Musa tetap mengandalkan Allah. Musa tetap fokus kepada apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang mengerti kita dengar. Saya berdoa, jemaat dewasa muda adalah orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Dalam pekerjaan tetap fokus, dalam pelayanan tetap fokus, dalam keluarga tetap fokus semua. Mengandalkan Tuhan, tidak kecewa, tidak marah ketika situasi yang tidak baik itu terjadi. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Ya, Musa nggak marah, Musa berdoa, dan Tuhan bilang, oke, pokoknya mulai besok kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada 10 tulah yang akan dihadapi, yang akan diderita oleh bangsa Mesir. Benar, tulah pertama 10 tulah, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah ke-10, penghukuman ke-10 anak sulung. Begitu tulah ke-10, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir dengan sorak-sorai, mereka gembira, mereka sudah bebas, mereka tidak lagi jadi budak, mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka meninggikan Tuhan. Oke, sampai sini mengerti teman-teman? Yang mengerti katakan amin. Ya, luar biasa. Begitu mereka keluar dari Mesir, beberapa hari perjalanan, tiba-tiba mereka berteriak lagi kepada Musa. Mereka lihat ke belakang. Sebelum lihat ke belakang, mereka lihat ke depan. Di depan ada laut yang besar, laut Eberau. Wah, laut yang besar, laut yang dalam. Gimana mau lewat laut Musa? Kita nggak punya kapal. Waktu mereka lihat ke belakang, astaga,
Di belakang ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Di depan laut, di belakang tentara Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bersungut-sungut lagi, marah-marah lagi. Musa, gimana ini? Apakah nggak ada kuburan di Mesir sehingga kau bawa kami mati di sini padang gurun kami? Apa yang kau perbuat ini? Kenapa kami keluar dari Mesir? Wah, mereka marah-marah lagi, bersungut-sungut lagi. Nah, teman-teman, ini menunjukkan kepercayaan yang rendah kepada Tuhan. Halo, bisa mengerti? Iya. Padahal mereka baru melihat kemuliaan Tuhan loh, 10 tulah loh menimpa Mesir. Dan bangsa Israel keluar sebagai pemenang, bebas. 10 tulah itu nggak mungkin dikerjakan oleh manusia. Air jadi darah, mana bisa manusia buat air jadi darah? Air setelah dikasih pewarna merah, bisa warnanya merah mirip darah. Tapi di Mesir semua yang namanya air jadi darah. Nggak mungkin kerjaan manusia. Katak, semua tempat ada katak lah. Mana bisa manusia buat seperti itu? Hujan es, belalang, wah, gelap gulita. Dan yang terakhir 10 adalah anak sulung mati. Mati. Itu semua Tuhan yang buat. Dan bangsa Mesir melihat, bangsa Israel melihat itu. Tapi yang sangat disayangkan adalah mereka bersungut-sungut lagi. Nah, ini menggambarkan kepercayaan yang rendah kepada Tuhan. Saya berdoa teman-teman dewasa muda memilih kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Ada sebuah lagu berkata begini: sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, siapa? Tetaplah Allah selama-lamanya. Marah sama Musa. Apakah nggak ada kuburan di Mesir sehingga kamu bawa kami kemari, kami mati di padang gurun? Mereka nggak melihat jalan keluar. Di depan laut yang dalam, nggak punya perahu. Di belakang bangsa Mesir dengan kereta kudanya, siap menyerang. Nggak bisa apa. Dan apa yang dilakukan Musa? Nah, ini yang luar biasa. Teladan yang dahsyat yang Musa tunjukkan. Dan saya berdoa teladan ini juga menjadi bagian kita semua. Menjadi pengalaman hidup kita semua. Musa tetap percaya kepada Tuhan, Musa tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Musa berdoa, Tuhan gimana nih? Gimana nih? Tuhan bilang kepada Musa, jangan takut, berdiri tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan akan berperan bagi kamu dan kamu diam saja. Dan sesuatu yang ajaib pun terjadi. Teman-teman lihat di gambar di belakang, Musa dan bangsa Israel berjalan dipimpin oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Begitu bangsa Mesir sudah mendengar, tiang awannya itu tiba-tiba berdiri di antara bangsa Mesir dan bangsa Israel, sehingga bangsa Mesir itu nggak bisa melihat dan nggak bisa maju. Tuhan buat kereta kudanya itu menjadi susah bergerak, tidak bisa cepat, oleng dan sebagainya, sehingga tidak bisa maju dengan baik. Lalu ada tiang awan yang membatasi, mereka juga jadi nggak tahu, nggak bisa melihat dengan jelas. Wih, dahsyat. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, itu Tuhan bisa kerjakan. Amin. Halo, semangat. Amin. Wih, luar biasa. Habis itu gimana tuh? Depan masih laut. Tuhan suruh Musa angkat tongkatmu. Haleluya. Musa nggak punya senjata yang canggih, teman-teman. Musa nggak punya ilmu. Musa bukan orang yang sakti mandraguna. Syadung terbelah enggak. Musa nggak punya ilmu apa-apa, ya. Nggak punya ilmu, nggak punya aji mumpung dan sebagainya. Nggak punya apa-apa, ya. Ya, dia sangat only a human being. Ini manusia biasa. Nggak punya kekuatan apa-apa. Bahasa Inggrisnya apa ya? Ya. Ordinary people, ya, betul, ordinary people. Dia nggak punya kemampuan apa-apa, ya, no weapon, pokoknya biasalah. Tapi Musa punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan suruh angkat tongkat, mengarahkan ke laut, dia angkat, maka Tuhan membuat angin bertiup.
dan mau itu terbelah. Luar biasa Tuhan. Amin. Jadi kembali, gimana supaya kita bisa fokus? Kita harus tetap percaya Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, kita tetap berdoa, tetap berharap Tuhan. Jangan kecewa, jangan marah ketika kita hadapi situasi yang tidak baik. Amin. Iya, maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut, Tuhan berperang nanti kamu. Ya. Udah, semangat mereka keluar, melewati laut. Begitu sampai ke tempat, bangsa Mesir mau ngejar. Wih, enak benar bangsa Israel, kok laut bisa terbelah. Yuk kita kejar. Begitu mereka ada di tengah dasar laut, Tuhan bilang turun tanganmu. Lautnya tertutup, bangsa Mesir mati semua. Ya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Amin. Ya, luar biasa. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Ya. Berikut lagi di Kejadian pasal yang ke-15, mereka sampai di Marah. Sampai di suatu tempat namanya Marah. Marah itu artinya pahit. Mereka nggak bisa minum, nggak dapat air. Apa yang terjadi oleh bangsa Israel? Apa yang bangsa Israel lakukan? Marah-marah lagi, bersungut-sungut lagi. Coba tanya sama kiri kanan, kamu suka marah-marah nggak? Suka bersungut-sungut nggak? Suka komplain nggak? Little to me. Sorry, waduh, ada suka komplain nggak? Dengar baik-baik, ya. Mengeluh, dengar baik-baik, lihat saya. Mengeluh, bersungut-sungut itu tidak akan membawa perubahan apapun. Catat di hati kalian. Mengeluh, bersungut-sungut tidak akan bawa perubahan apa-apa dalam hidup. Tapi kalau kita berdoa, kita memuji Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu. Sampai di mana mereka nggak ada air, mereka malah lagi. Musa gimana nih nggak ada air? Kamu bawa kami supaya kami sini supaya kami mati ya? Apa yang harus kami minum ini airnya pahit? Waduh. Sekali lagi, Musa bisa berhenti, Musa bisa give up. Musa bisa bilang begini, kalau orang ada bilang, sudah jauh Tuhan, aku pamitlah, aku resign, mengundurkan diri aja lah Tuhan, aduh ampun, dari bangsanya, tegar tentu, keras kepala. Musa bisa ngomong gitu, karena sekali lagi, tadi saya sudah sebut dari awal, memimpin bangsa Mesir itu bukan maunya Musa, bukan pengennya Musa, bukan ambisinya Musa. Aku mau memimpin bangsa Mesir, supaya bangsa-bangsa lain melihat siapa yang memimpin bangsa Mesir. Musa, Musa hebat. Enggak, Musa nggak punya ambisi seperti itu. Tapi itu tugas yang Tuhan berikan dan Musa harus fokus. Nah, sekali lagi, kuncinya tadi, bagaimana supaya bisa fokus? Tetap berjalan dalam rencana Tuhan, fokus, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, segera berdoa, berharap pada Tuhan. Tidak marah, tidak kecewa, tidak bersungut-sungut pada waktu keadaan yang tidak baik menimpa kita. Bangsa Israel marah, bersungut-sungut. Musa datang lagi sama Tuhan. Tuhan gimana nih? Tuhan bilang, tenang, ambil sepotong kayu, kamu lempar ke dalam air, maka airnya jadi manis. Musa lakukan. Nih, manis, mereka minum senang lagi. Lalu apa yang terjadi? Di satu tempat lagi, di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Kita mau makan apa? Kita mau makan apa? Di dalam pasal yang ke-16. Kita mau makan apa? Nih, aduh, kita mati. Kalau di sana di Mesir ada daging, ada roti. Sekarang kamu bawa ke padang gurun untuk membunuh kami dengan kelaparan ya. Wah, Musa datang lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan turunkan hujan roti. Bangsa Israel setiap pagi pungut sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dimasak, dimakan. Jangan lebih. Kalau lebih busuk dia bawa. Cukupnya saja, pokoknya yang secukupnya. Wah, mereka melihat mujizat yang besar. Tapi rupanya itu tidak mengubah hati bangsa Israel. Ya. Lalu apa lagi? Sampai di satu tempat padang gurun Sin, nggak ada air lagi. Musa gimana nih, kami mau mati, nggak ada air. Anak-anak kami mau minum apa? Teman-teman kami kehausan. Wah, Musa berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan tolong dong, gimana itu? Tuhan suruh kamu ke gunung batu, pukul gunung batunya, maka air akan keluar. Musa lakukan, mujizat terjadi. Ya, Tuhan baik. Tuhan mengasihi Israel. Tuhan mengasihi Musa. Dan apa yang Musa lakukan? Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada
kepada Tuhan. Waktu di saat tidak ada jalan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Waktu mengalami kesulitan, sepertinya semua pintu tertutup, Musa datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan ubah hidup Musa. Musa punya hati yang lemah lembut. Musa mengerti hati Tuhan. Sampai satu ketika, waktu Musa naik ke Gunung Sinai menerima hukum Taurat 2 lembar, 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, tidak makan tidak minum. Bangsa Israel sudah berapa lagi itu? Kumat lagi, dibuat patung lembu emas. Ayo, ini Allah kita yang membebaskan kita. Ayo kita sembah. Mereka nyembah patung. Tuhan bilang, Musa, bangsa ini kelewat. Aku akan binasakan bangsa ini. Tapi engkau Musa, aku akan jadikan engkau bangsa yang besar. Sampai seperti itu. Melewati segala masalah, melewati segala keadaan, situasi yang gak enak, Musa tetap percaya Tuhan. Musa tetap fokus, mengandalkan Tuhan, berdoa, percaya, berharap pada Tuhan. Musa gak marah, Musa gak kecewa, diangkat oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, di bangsa Israel kurang aja. Bangsa Israel tegar teguh, aku akan binasakan mereka, tapi kamu Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wih, tawaran yang indah, betul gak? Siapa yang mau jadi seperti Musa? Dari Tuhan, ini luar biasa. Semua orang-orang muda ini, dewasa muda yang ngedam, GPDKP ini kurang ajar semuanya, tegar teguh, akan kubinasakan kata Tuhan. Tapi engkau luar biasa, engkau akan jadi bangsa yang besar. Mau nggak? Wow. Oh, mau. Itu gitaran banget sih. Mau ya Niko? Tapi dengar baik-baik. Musa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Udah, lihat sini saya lagi. Tahu senang. Musa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hati Musa diubah oleh Tuhan menjadi hatinya Tuhan. Musa bilang begini, ya dengan kata sih, tapi Musa berkata begini, Tuhan, kiranya ampunilah dosa bangsa Israel. Memang mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Mereka sudah buat dosa, tapi tolonglah Tuhan, ampunilah bangsa. Kalau engkau enggak ampuni, hapuslah namaku dari kitab yang engkau tulis. Karena Musa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Musa suka doa, suka bersekutu dengan Tuhan. Hati Tuhan itu ada dalam diri Musa. Hati Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa. Sekalipun Musa ditawari oleh Tuhan, kamu jadi bangsa yang besar. Tenang, kamu jadi bangsa yang besar. Tapi bangsa ini, Israel ini yang keras kepala tegar teguh akan kubinasakan. Mati sudah semua. Tapi kamu jadi bangsa yang besar. Musa dapat spesial banget. Gitu. Dapat sesuatu yang khusus, bangsa yang besar. Tapi bangsa Israel mati semua. Yang luar biasa, karena Musa berjalan bersama Tuhan. Musa memiliki hati Tuhan. Untuk apa aku besar sendiri, tapi orang lain binasa? Enggak. Aku ada orang lain juga diselamatkan. Dia bilang, Tuhan, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Sampai Musa berani berkata, kalau kau tidak ampuni mereka, hapus namaku dari kitab yang kau tulis. Dahsyat. Biasa. Saya berdoa, kita semua memiliki hati yang seperti hatinya Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Bukan hati yang mau menonjol, hati yang kepengen dipuji, hati yang kepengen jadi besar, hati yang kepengen jadi, wih, ini pemimpin hebat nih, yes. Bukan. Tapi kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang mengasihi orang lain. Untuk apa aku sukses sendiri kalau yang lain binasa? Untuk apa aku diberkati sendiri yang lain dibinasakan oleh Tuhan? Enggak Tuhan, tolonglah Tuhan. Aku tahu mereka sudah berdosa, mereka buat banyak salah, tapi tolonglah Tuhan, ampunilah mereka. Bahkan dengan luar biasa, sampai Musa berani berkata, kalau mau ampuni mereka, hapus namaku dari kitab kehidupan, kitab yang kau tulis. Sesuatu yang luar biasa, Musa mendapati hatinya Tuhan. Dan apa yang didoakan Musa dilakukan oleh Tuhan. Oke, aku ampuni mereka,
sama seperti yang kau doakan. Karena kau katakan itu, aku lakukan. Lalu Tuhan bilang gitu, bangsa ini bangsa yang tegas, keras tengkuk, tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Aku nggak mau jalan lagi bersama-sama kalian. Kalau aku ada di sini, bisa-bisa aku marah, aku murka, aku binasakan semua. Tapi aku akan utus seorang malaikat berjalan di depan kalian dan memberikan kemenangan. Pokoknya aku nggak mau jalan sama kalian. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak berada bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami melangkah lagi. Bila Engkau tak beserta, aku tak mau berjalan. Apakah yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa yang lain? Bukankah karena Engkau beserta dengan kami? Dengar baik-baik, penyertaan Tuhan itu akan membuat diri kita berbeda daripada orang lain. Kita bisa kaya, kita bisa cantik, kita bisa ganteng, kita bisa banyak uang, kita bisa pintar, itu bagus. Tapi tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak akan bisa mencapai sesuatu yang maksimal. Tapi tatkala Tuhan beserta dengan kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita doakan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Rindukanlah penyertaan Tuhan lebih lagi. Kalian orang-orang muda, rindukanlah penyertaan Tuhan lebih lagi. Waktu Tuhan beserta kita, Musa berdoa, kalau aku mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Dan itu pun Tuhan lakukan. Seperti yang kau katakan, akan aku lakukan. Teman-teman, mujizat membuat kita bersuka cita. Melihat keajaiban Tuhan membuat kita bersorak-sorai. Tapi mengerti rencana Tuhan, mengerti jalan-jalannya Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Bangsa Israel melihat mujizat, bagus, luar biasa. Tapi bangsa Israel hatinya tidak diubah. Musa mengenal Tuhan dan hatinya berubah. Hatinya diubah. Saya berdoa kita semua orang-orang muda yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, kita adalah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan melihat kita, Tuhan disenangkan. Puji Tuhan. Dengar baik, kita mungkin punya masa lalu yang baik. Kita mungkin punya masa lalu yang baik. Masa lalu nggak bisa diubah. Masa lalu sudah tidak bisa berubah. Tapi Tuhan mau masa depan kita bisa lebih baik daripada masa lalu. Tuhan mau kita bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga akan pakai masa lalu kita menjadi berkat, menjadi suatu kesaksian yang ajaib. Dan dalam masa lalu yang kita miliki, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari tetap fokus, stay fokus. Fokus dalam pekerjaan, fokus dalam keluarga, fokus dalam membangun hubungan, fokus. Kok ada yang cuma sih? Iya dong. Fokus, semua fokuslah. Percayalah rancangan Tuhan itu indah, rancangan Tuhan itu baik. Ya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan memegang kendali. God is in control. Jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa. Tatkala kita melihat dan mengalami situasi yang tidak enak, bersungut-sungut, mengeluh, itu nggak akan membawa perubahan. Amin. Ya, dan waktu kita memuji Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja. Waktu kita memuji Tuhan, bukan kita yang merubah keadaan. Nah, kita nggak bisa merubah keadaan. Ada mungkin yang bisa kita rubah secara batas kemampuan kita, tapi banyak yang kita nggak bisa rubah karena kemampuan kita manusia terbatas. Tapi waktu kita memuji Tuhan, Tuhan yang akan rubah keadaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Jadi kita berdoa menundukkan kepala. Bapa di surga, kami datang kepadamu sore ini, berkati orang-orang muda, baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati. Kami berdoa dan kami bisa tetap fokus, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, kerendahan hati, hati yang lemah lembut Tuhan. Bentuk hidup kami, ubah hidup kami, jadikan kami indah yang bermulia. Terima kasih Tuhan.
Tolong sepanjang minggu depan, setiap tugas pekerjaan orang-orang muda yang ada, baik yang bekerja di kantor, berwira swasta, maupun yang masih kuliah, masih belajar, semua dalam perlindungan Tuhan yang ajaib, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, dan Tuhan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sore hari ini Bapak, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang anakmu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umatmu, mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama. Katakan, Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus.